Ros, Ros, Ros. Hai guys, selamat datang di channel YouTube kami. Masih di Mosul dan hari ini aku dan keluarga mau keliling naik ke kapal Ronvaart gitu. Dan itu kita nanti keliling sungai Mosul ini. Jadi kita mau beli tiket. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share ke sosial media yang kalian punya di sini. Dan masih dengan suasana corona, jadi nanti kalau kita mau masuk ke kapal itu kita harus pakai masker ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu jaga jarak dengan yang lain, jaga kebersihan juga. Oke, ikuti terus ya videonya dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi guys, biayanya itu 2,5 jam, biayanya 18 euro. Jadi untuk rute 2,5 jam itu 18 euro ya guys, gitu. Jadi guys, sekarang kita lagi antri mau naik kapal. Kapalnya di sebelah sana itu. Nah, jadi kita harus pakai masker ya karena kita mau naik kapal. Hey. Danskun. Thank you. Sana itu tempat orang camping ataupun nginap pakai karavan gitu, pakai mobil karavan ya. Karena orang Belanda, orang bule, orang Eropa itu suka camping ataupun nginap di mobil karavan mereka gitu. Ini kita di kapal sekitar 2,5 jam. Jadi dia kayak ronce ataupun berputar gitu mengelilingin sungai Mosul, sungai Mosul ya. Jadi biayanya itu untuk satu kali putaran selama 2,5 jam itu 18 euro. Hai Michelle, 18 euro. Dan untuk anak-anak itu separuh harga dari 18 euro, 9 euro. Jadi inilah dia pemandangannya. Jadi kalau kalian pengen suatu hari ke kota, ke daerah Mosul ini, kalian wajib cobain ini yang namanya keliling pakai kapal. Dan harganya juga ya menurutku standar ya, karena termasuk murah juga. Untuk 2,5 jam kita terjangkau gitu, udah bisa keliling selama 2,5 jam. Dan di kapal ini juga disediain ada restoran gitu, tapi hanya untuk minum. Jadi kalian bisa order juga. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Untuk cappuccino ataupun cola itu masih standar 2 euro, 2.000. Ya pasti namanya daerah wisata beda, tapi ini masih bisa dijangkau lah teman-teman. Jadi ini dia pemandangannya, aku kasih lihat sama kalian ya. Jadi ini dia pemandangannya daerah Mosul ini. Kalau kalian sudah penat dengan kehidupan yang ada di kota,
bisa sekali jalan-jalan ke sini, refreshing. Jadi guys, sambil kita naik kapal, aku mau wawancara juga bincang-bincang dengan salah seorang wanita Karo yang sudah lama tinggal di Eropa, ataupun lebih tepatnya di Belanda ya. Dan kita mau tanya-tanya pengalaman dia selama di Belanda ini, udah berapa lama, ataupun di Eropa ini. Oke, jadi guys, inilah dia, kita kenalan dulu dengan Bibi ini. Hai, nama Bibi siapa, Bi? Namaku Analisa, Pelawi. Analisa Beru Sembiring Pelawi. Jadi bagi kalian semua yang Beru Sembiring Pelawi, ini dia senina kalian, bibi kalian, ataupun kakak kalian, biring kalian juga. Oh, ada lewat kereta api guys. Ya, tuh kok. Sorot guys, kita turun bentar ya. Moselweinbad. Oke, kita lanjut aja pertanyaannya. Bibi pertama kali datang ke Belanda udah tahun berapa itu, Bi? Bulan Januari tahun 1993. Wow, bulan Januari tahun 1993 itu tepatnya aku masih SD mungkin. Jadi aku masih SD, Bibi ini udah nyampe di Belanda guys, di Eropa, di Belanda lah ya. Jadi udah sekitar tahun berapa tahun itu ya? 27 tahun guys di Belanda guys. Umur 27 tahun ya? Wah, aku masih SD kali. Datang ke Belanda umur 25 tahun. Oh my god, sudah lama sekali Bibi ini di Belanda. Oke guys, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ya, tadi kapalnya berhenti, jadi sekarang kita lanjut. Jadi Bibi sudah 27 tahun tinggal di Belanda ya, Bi? Iya. Apa kesan Bibi gitu yang paling Bibi suka dari Eropa ini? Bisa betah sampai 27 tahun. Ya, di sini bebas. Bebas. Masa bodoh. Lain orang nggak perlu. Itu yang enaknya di sini. Oh, jadi di sini tuh bebas. Jadi orang nggak peduli sama, istilahnya orang nggak kepo-kepo sama kehidupan pribadi kita, dan bisa bilang negaranya juga lebih makmur gitu ya, Bi. Dan teratur dan bersih, dan menjamin kehidupan masyarakat yang peduli gitu guys. Sekarang teman-teman, ini kapalnya berputar ya ke arah sebaliknya. Jadi ini sudah berakhir tadi di sana, dan kita berputar kapalnya kembali lagi ke tujuan awal kapal ini gitu ya, ke asalnya gitu, atau ke tempat pertama kali kapal ini bertolak gitu. Itulah perjalanan 2,5 jam di sini, dan nanti kita berhenti, ada yang turun di tempat ya gitulah, di setiap dermaga-dermaga yang ada di Sungai Mosel ini guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys, yaitu setelah Bibi 27 tahun di Belanda, di Eropa, Bibi sudah ganti paspor atau masih paspor Indonesia, atau sudah mengganti paspor? Belum, masih paspor Garuda. Garuda di dadaku masih tetap paspor hijau. Masih tetap paspor hijau guys setelah 27 tahun. Dan kenapa Bibi tidak berganti paspor gitu? Karena banyaknya orang Indonesia yang di sini itu berganti paspor. Tapi itu memang pilihan mereka ya. Tapi aku mau tanya pendapat Bibi yang bisa sampai 27 tahun tinggal di Belanda ataupun di Eropa ini, tapi tetap berpegang pada paspor Indonesia. Apa alasan Bibi gitu? Ya, yang pertama, kalau paspor Indonesia ini ya, karena saya punya izin tinggal tetap ya, kemana-mana saya bebas. Apalagi sini negara perbatasan itu tidak ada lagi kontrol ya. Kalau saya pergi jalan-jalan itu bisa, saya tidak pernah ditolak karena saya punya uang pemasukan, ada kerjaan, ada bank rekening. Berarti antara paspor Belanda dengan paspor Indonesia itu perbedaannya nggak ada perbedaan yang Bibi rasakan gitu, yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sama Bibi gitu? Tidak ada. Oh, sama saja dengan perlakuan. Karena sudah ada domisili tetap, kita punya rumah, mereka tidak bisa gusur. Kecuali tadi kalau negara kita perang, ya bolehlah, saya tidak ada lagi pilihan yang lain. Jadi artinya Bibi memegang teguh paspor Indonesia karena memang dari pemerintah Belanda itu sendiri tidak ada pemaksaan ataupun dipaksa gitu, ataupun disuruh harus berganti paspor, tidak ya? Jadi mereka pernah tawarkan tapi saya tidak mau. Oh, berarti ditawarin juga? Tawarin, karena saya bilang buat apa saya? Ya, pokoknya sampai dengan hari ini masih memegang teguh paspor Indonesia karena memang Indonesia masih di hati ya, Bi ya? Indonesia masih di hati, itu saya percayalah Indonesia makin bertambah kembang, bertambah maju. Pemikirannya udah seperti sama dengan negara Eropa inilah.
Amin. Saya harap lah. Amin, amin. Jadi begitu guys. Oke, sekarang aku mau tanya sama Bibi, yaitu pesan-pesan ataupun saran kepada semua orang yang suatu hari ataupun yang ada cita-cita pengen ke Eropa gitu. Apa pesan-pesan Bibi untuk mereka yang lagi berusaha ataupun punya mimpi sampai ke Eropa ini? Ya, satu-satunya kalau kalian berminat untuk datang ke Eropa ini, ya pelajarilah bahasa mereka. Karena kalau kita tidak bisa berbicara bahasa mereka, ya mana mungkin kita bisa berkomunikasi. Iya. Jadi tetap itu harus belajar bahasa itu paling ya. utama. Dan tetap berusaha cari informasi ataupun ya banyak berusaha, pokoknya intinya ya Bi ya. Teruslah belajar sampai maut menjemput. Tapi yang pasti itu tinggal di Eropa itu juga bukan seperti negeri dongeng ya kan Bi? Harus kerja keras. Harus kerja keras. Mental itu harus digembleng. Mental baja, dan itu disiplin. Dan jangan kalian menganggap tinggal di Eropa itu adalah kayak duduk santai ngopi, tidak enggak, ada. Gitu. Di sini tidak ada duduk santai ngopi itu tidak ada. Waktu pause itu hanya setengah jam kita loh. Ya, jadi hidup di negeri orang itu guys, di Eropa itu terkhususnya itu keras. Jadi siapa yang sudah bertahan di sini dan mau ke sini itu harus punya mental baja. Oke deh, itu dulu pembicaraan kami. Bagi kalian yang suka video ini, kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan masuk terowongan itu ya, ke kereta api. Berarti ditembus ke sana ya. Tembus dari dalam bukit ini guys, keluar dari sana. Tahun 1878 sudah ada terowongannya ini. Wow, selesai. Jadi sudah selesai guys kapalnya. Jadi sekarang sudah mendarat setelah 2,5 jam guys. Oke, that's it. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, dadah. Suaya, Michelle, suaya.